Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Anak-anak ustazah apa kabarnya? Kelas 8. Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Kayak mana liburannya? Hmm? Kayak mana liburannya? Enak. Enak aja apa enak kali? Lumayan ya. Masya Allah, nikmati ya kan Kak, nikmati dan disyukuri ya yang penting ya. Nah, eh bagaimana hasil hasil belajar selama semester ganjil kemarin? Semester 1 di kelas 8. Kayak mana hasilnya? Memuaskan, biasa saja atau tidak puas? Kok nggak ada yang jawab? Memuaskan, Masya Allah. Terus yang lain? Puas, Masya Allah. Puas, Masya Allah. Rizky Adelia, kayak mana Pak belajarnya? Puas nggak dengan hasilnya? Kurang? Kenapa bisa kurang? Nah, letak salahnya di mana itu? Nah, coba, coba ingat-ingat, apakah semua tugas-tugas dikerjakan? Dikerjakan nggak semua tugas? Kerjakan. Nah, waktu dikerjakan kan itu maksimal nggak mengerjakannya? Nah, berarti letak masalahnya di situ. Nah, untuk semester genap ini, anak-anak ustazah coba lebih fokus, lebih maksimal lagi ya dalam mengerjakan tugas-tugas. Jangan sampai ada lagi tugas-tugas kita yang ketinggalan. Ingat ya, sekolah kita sekarang sudah tegas ya Kak ya, sudah tegas barang siapa yang tidak tuntas nilainya di akhir semester nanti, terus tidak diremedialkan atau tidak buat tugas-tugas. Sekolah kita punya peraturan yang tegas. Jadi, untuk sementara dikeluarkan dari grup sampai semua permasalahan selesai, semua tugas-tugas dikerjakan, sehingga nilai tadi menjadi tuntas. Nah, jadi berniatlah, berniat, berjanji dan berniat di dalam hati. Minta sama Allah, berdoa. Mulai dari awal semester ini anak akan serius. Anak serius belajar di semester genap ini, di semester 2 kelas 8 ini. Anak udah kelas 8. Sebentar lagi anak kelas 9. Tak terasa anak udah SMA. Masa anak buang-buang waktu, buang-buang umur untuk hal-hal yang tidak penting kayak TikTokan, apalagi, ya kan? Jadi niat dalam hati, anak harus serius untuk hasil yang lebih baik. Ya, Sarah Al Muazzah ya. Serius belajarnya. Niat ya kakak-kakak ya. Jadi biar di akhir semester nanti puas dengan apa yang diterima. Tidak ada sangkutan nilai dengan guru-guru lain. Tidak ada tunggakan tugas. Nah, apa rewardnya dari itu semua? Anti bangga, bangga memberikan raport sama orang tua. Ini loh, Umi, Abi, Mama, Papa, Ayah, Ibu, ini loh raport anak. Nah, ya kan dengan bangga. Masya Allah nilainya semua 100. Masya Allah nilainya semua 90. Ya kan? Masya Allah. Itu rewardnya. Rewardnya apa? Kita merasa bangga dengan orang tua kita. Terhadap apa yang kita capai. Ya, berdoa sama Allah semoga dimudahkan. Nah, ada nggak yang mau bertanya sama Ustazah tentang apapun? Hari ini kita boleh bertanya sebelum kita memulai materi kita. Ada nggak?
Ayo, yang kameranya belum on, tolong di-on-kan ya, kakak-kakak, anak-anak ustazah. Nah, on-kan kameranya semua. Ustazah kalau Zoom itu suka ngelihat muka-muka anak-anak ustazah. Ayo, on-kan kameranya. Caila Farda, Anissa, Dea, Deandra, Sabrina, Maimunah, Falisa, Inaya. Tolong on-kan kamera anti ya. Ada nggak yang mau ditanyakan sama ustazah? Kalau nggak ada kita masuk ke materi kita ya. Oke, berarti nggak ada ya. Nah, anak-anak ustazah, di semester genap ini kita akan belajar tentang kerajinan, yaitu kerajinan bahan limbah keras. Jadi tetap ya kak ya, seperti dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, ya kelas 10 dan seterusnya, yang namanya pelajaran prakarya itu dia ada 4 bab bagiannya ya. Yang bab pertama kita akan mempelajari tentang kerajinan. Bab kedua kita akan mempelajari tentang produk rekayasa. Di bab ketiga kita akan mempelajari tentang budidaya. Di bab keempat kita akan mempelajari tentang pengolahan. Nah, di semester genap ini, di semester 2 di kelas 8 ini, kita akan belajar tentang kerajinan bahan limbah keras. Kalau semester 1 kemarin kita belajar tentang kerajinan apa? Lutfiah Akilah Siagian? Di kelas 1 di semester 1 kita belajar tentang kerajinan apa kemarin? Kerajinan bahan lunak. Nah, kalau untuk bab 1 di semester genap ini, di semester 2 ini kita akan belajar tentang kerajinan bahan limbah keras. Berarti limbah keras itu adalah kebalikan ya kan kak dari limbah lunak, betul nggak? Berarti dia bertolak belakang atau sebaliknya. Kalau limbah lunak itu dia bersifat lunak, lembut. Nah, kalau limbah keras itu dia bersifat keras, alot, susah dibentuk, susah terurai. Nah, itu dia limbah keras. Nah, kalau di semester 2 di kelas 7, kita pernah nggak belajar bahan limbah lunak, organik dan anorganik? Ingat nggak waktu kelas 7 dulu? Pernah ya? Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kerajinan bahan keras organik dan anorganik. Ya, kakak-kakak ya, anak-anak ustazah ya. Ya, kenapa kita mempelajari bahan limbah terus ustazah? Gitu ya kan? Kenapa limbah-limbah aja yang dipelajari gitu? Karena limbah ini merupakan bahan-bahan yang sangat potensial ya, yang sangat potensial untuk kita jadikan bahan pembuatan kerajinan. Dan bahan limbah ini banyak sekali terdapat di sekitar kita. Betul nggak? Nah, siapa yang dalam satu hari tidak mengeluarkan limbah dari kegiatan hariannya? Ada nggak? Nggak ada. Kita semua pasti membuat limbah. Entah itu limbah lunak, entah itu limbah keras, entah itu yang organik ataupun anorganik. Namun ingat ya, kenapa dia bisa menjadi kerajinan? Nah itu, dia limbah loh Zah. Jadi kok bisa jadi kerajinan? Nah ini dia letak keunikannya karena dia diolah ya, istilahnya disulap menjadi sedemikian rupa, semenarik mungkin. Yang tadinya sudah limbah itu kan sudah tidak terpakai ya kan kak, sudah tidak ada gunanya, dibuang sampah ya. Nah namun dengan kreativitas seorang pengrajin, sampah tadi bisa lagi menjadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang mempunyai nilai jual, ya kan? Nah,
Apa itu limbah organik dan anorganik? Nah, coba Ustazah tanya dulu, siapalah? Najla Yasmin. Apa itu limbah organik Najla Yasmin? Hidupkan speakernya, Kak. Manalah mukanya si Najla Yasmin ini? Cuma puncak kepalanya saja yang tampak. Ayo, coba nampakkan mukanya biar Ustazah nampak. Najla Yasmin enggak tuh? Nah, apa Najla? Apa itu limbah keras organik? Atau apa itu limbah organik? Limbah organik aja dulu Ustazah tanya. Najla. Mana Najla ini? Kok nggak ada suaranya lah si Najla ini? Ayo, Dwi Aulia Aminarti, apa itu limbah organik, Kak? Mm-mm. Apa Dwi, limbah organik? Berasal dari tumbuhan dan berasal dari tumbuhan dan apa? Ini dulu sudah kita pelajari nih di kelas 7 semester 2. Sebelum pandemi dulu kita belajar ini ya, Kak ya. Mm-mm. Catatan prakaryanya disambung nggak? Disambung atau pakai buku baru? Disambung. Coba buka catatannya ke belakang, pakai buku baru. Kalau memang bukunya belum habis, sambung aja catatannya, Kak. Karena pelajaran kita itu berkait-kaitnya itu. Jadi nanti bisa membuka lagi. Oh, ya yang anak pondok ya, ya. Jadi limbah organik adalah limbah yang mudah terurai. Biasanya dia terbuat dari alam. Entah itu dari tumbuhan, entah itu dari hewan. Jadi intinya dia mudah terurai ya, Kak ya, atau bisa terurai. Itu dia limbah organik. Nah, apa itu limbah anorganik? Yaitu limbah yang sulit terurai atau bahkan tidak bisa terurai. Ya. Nah, contohnya limbah anorganik ini misalnya ya kan Kak, misalnya terbuat dari plastik. Plastik bisa nggak terurai? Ada yang bisa, ada bisa tapi butuhkan waktu yang sangat panjang ya kan. Nah, pecahan keramik, pecahan kaca dan baja. Nah, dari sekian ada yang memang bisa terurai, ada yang memang tidak bisa terurai sama sekali. Nah, itu namanya limbah anorganik.
anorganik. Nah, kalau limbah keras organik, apa itu limbah keras organik? Nah, apa itu limbah keras organik? Heeh. Iya, ya betul. Limbah keras organik adalah limbah yang berasal dari alam, baik itu tumbuhan dan hewan yang bersifat keras, padat dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dalam tanah, ya kan? Berarti anak-anak ustazah barusan baru browsing ya. Tidak apa-apa. Namanya kita tidak mempunyai buku pegangan ya kan Kak? Tidak masalah. Nah, sedangkan limbah keras anorganik adalah jenis limbah yang berwujud keras, ya. Jadi limbah keras itu limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan atau tidak bisa membusuk ya. Contohnya yang seperti Ustazah bilang tadi itu dia bisa plastik ya, pecahan keramik, pecahan kaca dan baja. Nah, biasanya sampah-sampah anorganik ini berasal dari sumber daya alam dan kimia yang tidak terbaharui ya. Jadi itu dia tadi limbah keras organik dan anorganik. Nah, silakan kalau mau dicatat tuh ya Kak ya. Nah, biasanya kan Kak, di dalam pengolahan limbah ya di masyarakat itu ada beberapa cara ya kan. Nah, ada beberapa cara yang dilakukan untuk pengolahan limbah. Yang pertama ada namanya sanitasi, ada pembakaran, ada penghancuran. Nah, apa itu sanitasi? Yaitu suatu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Nah, jadi sampah tadi diolah ya, dikontrol ya pengolahannya. Nah, dengan sistem sanitasi yang baik. Coba kamera anti di off kan aja dulu ya. Nanti kalau ustazah tanya baru dihidupkan. Oh, bukan kamera. Oh, speakernya. Kamera tetap on, speakernya ya. Ada beberapa itu memantul suaranya. Speakernya di off kan dulu. Nanti waktu ustazah tanya baru di on kan. Oke. Setelah itu ada cara yang kedua yaitu pembakaran. Nah, yaitu sampah tadi dibakar di dalam alat insinerator ya. Nah, sehingga hasil pembakarannya berupa gas atau residu pembakaran. Jadi pengolahannya ada yang diolah, terkontrol, terus ada yang dibakar dan yang ketiga ada penghancuran Kak. Penghancuran yaitu penghancuran sampah dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah. Ya, yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Jadi sampah-sampah tersebut langsung dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dimanfaatkan untuk menimbun tanah yang letaknya rendah. Nah, jadi setelah sampah-sampah tadi dihancurkan, kemudian dibuang ke tanah-tanah yang dia kurang tinggi, misalnya daerah-daerah yang rawan banjir misalnya ya kan Kak. Terus mau dijadikan tempat pemukiman itu kan dilakukan dulu proses penimbunan. Nah, ini bisa kita letakkan ke situ. Proses penghancuran sampah tadi bisa kita letakkan ke daerah-daerah yang rendah tadi. Nah, itu dia pengolahan sampah yang biasa dilakukan di masyarakat ya. Ada 3, ada yang lewat sanitasi, pembakaran dan penghancuran. Nah, ini ada beberapa contoh limbah keras yang bisa kita daur ulang ya, anak-anak ustazah.
Apa saja? Contohnya di sini ada tempurung kelapa, ada cangkang kerang, ada tulang belulang, ada plastik, logam, kaca, dan kaleng ya. Nah, sisa dari sampah-sampah limbah tadi yang tidak kita pilah, itulah yang dia masuk ke 3 proses tadi. Ada yang lewat sanitasi, ada yang lewat pembakaran, ada yang lewat penghancuran. Nah, jadi kalau memang dinilai sampah atau limbah tadi memang sudah tidak layak pakai, maka dia masuk ke 3 pengolahan tadi ini ya Kak ya. Nah, masuk dia ke 3 pengolahan ini. Baik kakak-kakak, kita masuk yang pertama di prinsip kerajinan bahan limbah keras ya. Tadi kita sudah mempelajari apa itu limbah keras organik dan apa limbah keras anorganik dan beberapa cara pengolahan limbah yang umum di masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke prinsip kerajinan bahan limbah keras. Nah, ini anak-anak ustazah perhatikan pengolahan limbah keras ya, baik organik maupun anorganik ya, memiliki prinsip yang sama. Yang sama itu prinsipnya 3R ya. 3R yaitu ada reduce, reuse, dan recycle. Ya. Nah, ada reduce, reuse, dan recycle. Nah, upaya melakukan recycle atau mendaur ulang limbah keras menjadi karya kerajinan. Nah, ini kita ya, kita akan fokus di bagian recycle-nya, yaitu mendaur ulang limbah menjadi karya kerajinan. Nah, sebelumnya ustazah tanya dulu sama anak-anak ustazah. Apa kira-kira contoh kerajinan dari bahan limbah keras? Nah, apa kira-kira contoh kerajinan dari bahan limbah keras? Tadi ada limbah yang bisa kita olah, tadi kan kita sudah masuk ya kakak ya. Apa tadi contoh-contohnya di situ? Ada tempurung kelapa, ya kan? Cangkang kerang, tulang belulang, plastik, logam, kaca, kaleng, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh limbah yang bisa kita recycle tadi atau kita daur ulang menjadi barang-barang kerajinan. Apa contoh-contoh kerajinan yang ada yang bisa terbuat dari bahan-bahan ini? Coba ustazah mau dengar, coba Lutfiah. Hiasan dinding. Hiasan dinding bisa, kerai pintu ada nggak pernah lihat dari kerang? Pernah lihat nggak kalung dari kerang? Dari kerang atau kulit kerang, kalung perhiasan pernah ada ya? Safina, apa contoh lain dari produk kerajinan bahan keras? Dibuat kayak jam tangan apa gelang? Gelang-gelang, gelang-gelang apa gelang aja? Gelang kan? Nah, perhiasan ya kan kak? Nah, dibuat apa lagi tempurung kelapa itu bisanya? Jadi bangkok, bisa buat celengan. Yang lain? Gantungan kunci. Apalagi yang lain? Mainan apa kak? Kapal-kapalan. Terus yang lain? Kalau dari tulang belulang apa kira-kira?
Pernah lihat ini nggak Kak? Miniatur-miniatur dinosaurus atau binatang-binatang langka. Itu terbuat dari apa? Tulang kan? Ha-ha. Kalau plastik bisa dibuat jadi apa? Jadi apa? Jadi tas bisa. Jadi apa? Kemoceng. Kemoceng itu dari limbah nggak itu? Kemoceng bukannya dari tali plastik. Oh iya. Tapi bukan limbah keras. Bulu ayam termasuk limbah keras nggak? Ah, enggak ya. Dia mudah terurai. Nah, kalau plastik Kak, misalnya eh, bisa dibuat menjadi tikar. Pernah nggak lihat tikar dari plastik bekas kopi, kopi mix atau lain sebagainya? Pernah lihat nggak? Nah, itu plastik. Nah, plastik kan bisa dibuat tas. Pernah lihat nggak? Tas terbuat dari bekas kemasan rinso atau deterjen. Pernah ya? Nah, pernah kan? Eh, Apalagi? Contoh lain. Betul, bunga dari plastik. Sangat banyak kan Kak bunga dari plastik itu. Nah, tergantung kreativitas si pengrajin. Walaupun itu limbah, kadang mempunyai nilai yang sangat tinggi. Mempunyai nilai estetik yang Masya Allah ya kan Kak. Walaupun kadang ada kalanya kita tidak sadar kalau itu dari limbah. Pernah lihat bunga dari kresek nggak? Nah, kresek itu plastik bukan? Can hmm, Cantik-cantik kali kan Kak, Masya Allah. Coba Kakak browsing bunga dari plastik kresek. Masya Allah cantik-cantik kali. Hmm? Kenapa Safina? Hmm. Ya kan, kalau logam, apa contohnya produk kerajinan dari logam? Kalung, terus cincin, pas bunga dari kursi, itu limbah bukan? Coba dia kita harus fokus ya Kak ya. Itu yang dibuat adalah limbah. Limbah yang direcycle atau didaur ulang menjadi barang kerajinan. Iya dibentuk lagi. Memang dibentuk Kak. Jadi dia nggak kayak plastik tadi. Kan tidak lembaran kresek gitu kan, cuma digunting, dibentuk, sehingga menjadi misalnya satu pot bunga anggrek atau satu pot bunga cabe gitu kan, kan dibentuk lagi. Ya kan? Nah, baik. Eh, Silahkan dicoba browsing ya anak-anak ustazah apa saja contoh kerajinan dari tempurung kelapa, dari limbah ya. Contoh kerajinan dari limbah tempurung kelapa, cangkang kerang, tulang belulang, plastik, logam, kaca. Nah, tulis di buku catatannya ya Kak ya. Minggu depan ustazah tanya, sudah bisa menjawab ya. Nah, jadi tugasnya browsing ya, browsing. Ya, ya. Karena hari ini waktu kita kan seperti biasa cuma 30 menit ya Kak ya, dan waktu kita sudah habis. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Dan kalau ustazah tanya minggu depan sudah bisa jawab ya anak-anak ustazah ya. Insya Allah baik. Nah, ya insya Allah. Baik, kita cukupkan hari ini sampai di sini. Mari kita sama-sama baca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik anak-anak ustazah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.